Cahaya keemasan tak berujung bermekaran, memenuhi kekosongan. Seluruh dunia virtual dipenuhi dengan cahaya ilahi jalan yang mengerikan yang melonjak kemana-mana, menyapu ke segala arah. Dalam cahaya keemasan yang tak berujung, sebuah sosok kurus tergantung. Sosok itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih, mengenakan jubah naga emas. Tubuhnya gemetar dan kurus seperti pohon, dan seluruh tubuhnya gemetar seperti orang tua yang hampir mati. Namun, di balik pipinya yang kurus kering, sepasang mata tuanya yang keruh berseri-seri dengan cahaya yang menakutkan, seakan-akan dia dapat melihat menembus langit, bumi, matahari, bulan, dan alam semesta yang luas, serta menatap leluhur klan kekaisaran abadi di atas langit. Jubah lelaki tua itu berkibar tertiup angin, seperti batu, menghalangi serangan naga api hitam dari leluhur kaisar abadi. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang sebenarnya adalah kamu. Kamu belum mati. Leluhur klan kaisar abadi menatap sosok di bawah dengan kaget dan marah, dengan rasa takut yang kuat di matanya. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang adalah orang kuat yang sangat menakutkan di alam semesta kuno. Dia memiliki kultivasi yang luar biasa, kekuatan besar, dan reputasi yang hebat. Prestasinya yang terbesar adalah ia memaksa negara kuno Tianhuang, yang hampir jatuh ke eselon pertama alam semesta, untuk mendukung suatu era lagi. Negara kuno Tianhuang didirikan oleh generasi pertama leluhur Tianhuang. Pria ini sangat berbakat. Di era ketika lautan semesta baru saja makmur, ia seorang diri menciptakan dinasti besar dan negara yang mengguncang dunia. Telah menyinggung banyak orang kuat dalam hidupnya. Mengandalkan tinjunya, dia menyapu lautan alam semesta dan hampir menembus langit lautan alam semesta, membunuh orang dan menyebabkan darah mengalir seperti sungai. Ini membuat negara kuno Tianhuang menjadi salah satu kekuatan teratas di lautan alam semesta. Akan tetapi, berdirinya sebuah dinasti pasti melibatkan tumpukan mayat yang tak terhitung jumlahnya dan lautan darah. Sehingga generasi pertama leluhur negara kuno Tianhuang dipenuhi dengan berbagai penyakit tersembunyi, dan tahun-tahun terakhir mereka hampir tidak diketahui, lalu mereka menghilang tanpa jejak. Semua orang mengira negara itu telah jatuh, sehingga pada era berikutnya, musuh-musuh dalam kegelapan tidak dapat lagi menahan diri dan mengambil tindakan tegas. Berupaya menghancurkan negara kuno Tianhuang. Banyak kekuatan dan orang-orang kuat lainnya yang diam-diam mengamati, ingin mendapatkan sepotong kue. Tak disangka, di saat genting itu, leluhur generasi pertama negeri kuno Tianhuang tiba-tiba terbangun dari tidurnya, menyeret tubuhnya yang sudah hancur, tiba-tiba melepaskan diri. Dan menghabisi penyerangnya dengan dahsyat, menggemparkan jagat raya. Nenek moyang generasi pertama negara Tianhuang kuno juga hancur berkeping-keping dan hidup atau matinya tidak diketahui. Namun, tindakan ini tetap mengejutkan semua orang kuat di lautan semesta, dan membawa kedamaian ke negara kuno Tianhuang selama beberapa generasi. Namun, seiring berjalannya waktu, musuh-musuh pada saat itu tidak melepaskan kebencian mereka terhadap negara kuno Tianhuang. Setelah memastikan bahwa generasi pertama leluhur negara kuno Tianhuang telah sepenuhnya menghilang, mereka melancarkan serangan ke negara kuno Tianhuang lagi setelah bertahun-tahun yang tak berujung. Kali ini, leluhur generasi pertama dari negara kuno Tianhuang muncul, dan seluruh negara kuno Tianhuang dibanjiri darah. Bahkan leluhur generasi kedua, yang tidak sebagus leluhur generasi pertama, tubuhnya meledak dan hampir mati. Ini adalah era tergelap di negara kuno Tianhuang. Dalam kegelapan tak berujung ini, di saat kritis ketika negara kuno Tianhuang hendak lenyap sepenuhnya di sungai panjang sejarah, lahirlah orang-orang cemerlang yang tak terhitung jumlahnya. Dan yang paling kuat adalah leluhur generasi ketiga saat ini. Dengan kekuatannya sendiri,
Ia memimpin para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari negara kuno Tianhuang, keluar dari kegelapan, menyapu ke segala arah. Dan memenggal banyak musuh yang kuat satu persatu. Seperti leluhur generasi pertama, ia membuat nama besar untuk dirinya sendiri dan memimpin negara kuno Tianhuang ke puncak lagi. Beginilah negara kuno Tianhuang terbentuk saat ini. Namun, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang telah menghilang selama bertahun-tahun. Siapa yang mengira bahwa dia akan muncul di sini hari ini? Tubuhnya gemetar seperti pohon tua yang hampir terkubur di dalam tanah dan dapat tertiup angin kapan saja. Namun, hanya berdiri di sana saja sudah memberikan tekanan yang tiada habisnya kepada semua orang. Leluhur generasi ketiga dari negara Tianhuang kuno, dia sebenarnya masih hidup. Dia dikabarkan sebagai algojo paling mengerikan dari negara Tianhuang kuno. Tangannya berlumuran darah. Di zaman kuno, banyak kaisar dewa yang kuat tewas di tangannya. Dia benar-benar akan membela Qin Chen dan dua lainnya. Mungkinkah pendukung Qin Chen adalah negara Tianhuang kuno? Atau, klan Surgawi dan klan Komodo juga diam-diam membelot ke negara Tianhuang kuno, dan apakah leluhur generasi ketiga dari negara Tianhuang kuno tertarik pada kedua klan ini? Suara-suara dari banyak diskusi terus bergema di seluruh reruntuhan 10.000 dewa. Semua orang saling berbisik, semuanya terkejut. Tuan Muda Qin, Kaisar Ilahi Huazi juga buru-buru menyampaikan pesan itu, memberitahu Qin Chen beberapa informasi tentang leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Leluhur generasi ketiga, Qin Chen bergumam, melihat sosok kurus di atas kepalanya. Sejujurnya, dia sedikit terkejut dan tercengang. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain mengambil tindakan atas namanya. Karena dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki hubungan sama sekali dengan negara kuno Tianhuang. Hahaha. Di atas langit, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang mengabaikan diskusi orang banyak dan hanya menatap leluhur klan Kaisar Abadi. Leluhur abadi, orang tuamu belum mati. Bagaimana aku bisa mati? Suara leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang terdengar dingin, dengan keagungan yang tak ada habisnya. Leluhur dari klan Kaisar Abadi mendengus dingin, dengan sedikit ketakutan dalam suaranya, dia menyipitkan matanya dan menatap Qin Chen dan Molly, dan berkata dengan dingin. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi leluhur ini yakin bahwa mereka berdua tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu harus membela mereka? Ledakan. Aura keabadian yang mengerikan tiba-tiba meletus dari leluhur klan Kaisar Abadi, menekannya bagai awan gelap di langit. Leluhur abadi, kau melanggar aturan tak tertulis dari laut semesta dan menyerang Kaisar Dewa biasa tanpa izin, dan bahkan menghancurkan reruntuhan 10.000 dewa. Tahukah kau bahwa jika kau terus menyerang, reruntuhan 10.000 dewa pasti akan runtuh? Siapa yang akan bertanggung jawab? Aku sebenarnya menyelamatkanmu dengan melakukan ini, tetapi kau tidak berterima kasih dan bahkan berani membentakku. Kau hanya membalas kebaikan dengan permusuhan. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang mendengus dingin, matanya dingin. Aku menyarankanmu untuk mundur dengan cepat, jika tidak, jika kau terus bertindak gegabah, kau pasti akan dibenci oleh manusia dan dewa. Jangan buang waktu bicara denganku. Mata Kaisar Abadi tampak tajam. Sepertinya kau tidak akan mundur hari ini. Kau hanya klon. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menghentikanku? Tunggu sampai tubuh aslimu datang. Hancurkan. Setelah kata-kata itu jatuh, Kaisar Abadi tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara lagi. Energi kematian yang tak berujung di tubuhnya mengalir turun lagi. Ledakan-ledakan-ledakan. Di dalam kehampaan, api hitam yang tak terhitung jumlahnya turun, seketika membawa seluruh reruntuhan 10.000 dewa ke dalam kiamat.
keras kepala dan menolak untuk bertobat. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, menatap dunia api hitam yang tak berujung. Gemuruh. Melihat sungai emas yang mengalir, seketika menyapu area luas yang tak berujung. Cakupannya tidak kalah dengan Blackfire World. Semua praktisi di reruntuhan 10.000 dewa menyimak channel Dongeng Donghua dan memperhatikan bahwa sungai emas mengalir melalui setiap kekosongan di sekitarnya. Melindungi reruntuhan 10.000 dewa dengan sempurna, membuatnya mustahil bagi dunia api hitam sekalipun untuk merusak kekosongan di lapisan dunia virtual. Sungguh dunia sungai emas yang kuat, agak mirip dengan dunia laut mati milik Kaisar Dewa Nissa Senior. Qin Chen menatap dunia emas di atas kepalanya dan diam-diam terkejut. Laut mati milik Kaisar Dewa Nissa Senior sangat luas dan mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, yang dapat menghancurkan segalanya. Namun, dunia sungai emas milik leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang sangat luas dan lebih persegi dan tebal. Dibutuhkan rute kekuatan magis jenis lain. Qin Chen telah pergi ke dunia bawah, melihat jurang, dan menjelajah ke lautan alam semesta selama bertahun-tahun, dan dia berpengetahuan luas. Selain itu, kekuatan jiwanya mendekati kekuatan dimensi tinggi, dan sekilas dia bisa merasakan bahwa aura leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang, leluhur klan Kaisar Abadi, dan Kaisar Dewa Senior berbeda. Meskipun keduanya berdimensi tinggi, sarana serangan dan auranya berasal dari dua dimensi berbeda. Bangkitlah, pikir leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Sungai-sungai emas yang besar dan luas melayang di udara, dengan puluhan ribu sungai emas melayang pada saat yang sama. Hah! Leluhur klan Kaisar Abadi, yang telah berubah menjadi dunia api hitam tak berujung, memandang pemandangan ini dengan dingin, karena puluhan ribu sungai ini tampak perkasa. Tetapi tidak ada aura dimensi tinggi yang istimewa dan menakutkan. Lagi pula, apa yang dikirim pihak lain hanyalah klon, dan dalam hal penyimpanan kekuatan dimensi tinggi, itu tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Menghancurkan. Nenek moyang generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang memandang langit dari jauh. Yang kulihat hanyalah puluhan ribu sungai keemasan yang membubung ke angkasa dalam sekejap, mengalir deras menuju api hitam tak berujung di atas. Boom! Meskipun tidak diarahkan ke kekosongan lautan semesta, ia hanya mempertahankan kekuatan paling murni. Saat puluhan ribu sungai emas meletus pada saat yang sama, lapisan demi lapisan ruang langsung hancur, tanpa ada kemampuan untuk melawan. Dimanapun sungai emas itu menutupi, semuanya musnah dan semuanya kembali menjadi kekacauan, tetapi menyatu hingga tingkat tertentu dan tidak mencapai titik merobek dinding membran lautan semesta. Sungai emas yang mengamuk menghancurkan semua lapisan ruang, dan di sepanjang dinding membran laut kosmik, mulai memusnahkan kekuatan api hitam yang dilepaskan oleh leluhur Kaisar Abadi. Secara teoritis, api hitam leluhur Kaisar Abadi dapat membakar dinding membran terakhir lautan kosmik. Kekuatan leluhur generasi ketiga negara Tianhuang kuno tidak cukup untuk menembus lapisan laut semesta, dan tidak dapat menggoyahkan api hitam leluhur klan Kaisar Abadi. Namun tak peduli apakah itu Moli, Kaisar Dewa Huasi, leluhur binatang Komodo, dan banyak orang kuat di reruntuhan 10.000 dewa. Atau bahkan leluhur klan Kaisar Abadi yang tengah menghadapi sungai emas yang tengah menghancurkan dunia ini, mereka semua tercengang pada saat ini. Puluhan ribu sungai emas terlihat mengamuk di area seluas ratusan triliun kilometer, menutupi seluruh dunia virtual dan menghancurkan semua lapisan spasial. Tetapi mereka kebetulan menjaga dinding membran terakhir dari lautan kosmik dan menghancurkan semua dunia api hitam di dalamnya. Ketika sungai emas yang tak berujung menyentuh api hitam, api tulang hitam ini seperti api yang disiram air. Dengan desisan, mereka langsung padam.
Ini, bagaimana mungkin? Leluhur klan Kaisar Abadi terkejut dan marah, apa yang kau kirimkan hanyalah tiruan. Kekuatan dimensi tinggi di setiap sungai emas ini tidak sebaik kekuatan dimensi tinggi di api abadi milikku. Mengapa itu bisa memadamkan api abadi milikku? Leluhur klan Kaisar Abadi tidak dapat mempercayainya dan berteriak histeris. Itu adalah struktur berdimensi tinggi. Pupil mata Qin Chen mengecil dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Suaranya sangat lembut, tetapi membuat leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang itu tiba-tiba menoleh dengan keterkejutan di matanya. Bab 5952. Retakan jurang. Kata-kata Qin Chen sebelumnya diucapkan dengan suara yang sangat ringan. Dan hanya Molly di sampingnya dan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang yang menghalangi di depannya yang mendengarnya. Namun saat dia mengucapkan kata-kata itu, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang terkejut. Dia tiba-tiba menoleh, menatap Qin Chen di depannya dengan ngeri. Anak ini baru mencapai puncak Kaisar Dewa setengah langkah, tetapi dia bisa melihat melalui ini. Bagaimana dia melakukannya? Hatinya tak kuasa menahan rasa kaget dan kacau. Ini adalah sesuatu yang bahkan leluhur klan Kaisar Abadi tidak bisa melihatnya untuk sementara waktu. Namun, menghadapi tatapan terkejut dari leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang, Qin Chen tampaknya sama sekali tidak menyadarinya, tetapi benar-benar tenggelam dalam pemandangan sebelumnya. Alasan mengapa dia bisa melihat hal ini bukanlah karena seberapa tinggi tingkat kultivasinya, atau seberapa dalam pencapaiannya di dimensi yang lebih tinggi. Tetapi karena dia telah menyaksikan tindakan Dewa Jurang, Kaisar Dewa Pemberontakan, dan Dewa Kehancuran. Dan dia sangat merasakan bahwa bahkan di antara kekuatan-kekuatan di dimensi yang lebih tinggi yang sama, sebenarnya ada yang kuat dan yang lemah. Misalnya, leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang dan leluhur klan Kaisar Abadi keduanya memiliki kekuatan dimensi tinggi. Tetapi struktur dimensi tinggi leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang jauh lebih padat dan mengerikan daripada leluhur klan Kaisar Abadi. Hebat, tidak heran senior Ming Shen bisa berjalan di jurang. Dalam hal persepsi kekuatan dimensi tinggi, senior Ming Shen pasti telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jalan di depan panjang dan sulit, dan saya akan mencarinya naik turun. Qin Chen berpikir bahwa mencapai dimensi tinggi adalah langit-langit, tetapi siapa yang tahu bahwa ada juga yang kuat dan yang lemah di dimensi tinggi, yang tidak dapat dibandingkan. Qin Chen berpikir dengan penuh emosi. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang melihat bahwa Qin Chen sama sekali tidak mengubah ekspresinya di bawah tatapannya. Dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan lebih banyak kekaguman di wajahnya. Anak ini memiliki pikiran yang tenang dan inti yang stabil. Menghadapi tatapanku, dia sama sekali tidak pemalu. Luar biasa, pasti ada keberadaan yang luar biasa di balik anak ini. Diam-diam dia terkejut di dalam hatinya melihat betapa kuatnya penglihatannya. Terlepas dari hal lain, pikiran dan ketenangan Qin Chen sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Ketika Molly, yang berdiri di samping, mendengar Qin Chen mengatakan ini, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang menunjukkan ekspresi penghargaan, dan terdiam dalam hatinya. Sialan, orang ini Qin Motou terlalu sok, bukan? Dia merasa sangat tidak seimbang. Qin Chen tidak melakukan apa-apa, tetapi leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang sangat mengaguminya. Apakah leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang begitu tidak punya otak? Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, apakah kau benar-benar ingin menjadi musuhku? Leluhur klan Kaisar Mayat Hidup itu memiliki tatapan dingin, aku hanya perlu membunuhnya. Bahkan jika kau dapat menahan seranganku, apa pentingnya?
Selama kau meleset sedikit saja, aku dapat membunuhnya. Begitu kata-kata itu keluar, tekanan mengerikan langsung melonjak dari leluhur klan Kaisar Abadi. Kekuatan keabadian tidak terbatas dan tidak bocor. Ledakan. Di atas langit, wajahnya yang besar tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan pupil vertikal berwarna hitam pekat. Pupil vertikal ini sangat besar, menjulang di atas kepalanya seperti bintang besar, menerangi seluruh dunia virtual. Mata keabadian. Pupil mata leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang mengecil. Hahaha, benar juga, itu adalah mata abadi leluhur ini. Kemanapun pandanganku mengarah, kesanalah aku akan kembali. Aku heran bagaimana kau bisa menghentikanku. Di bawah raungan ganas leluhur Kaisar Abadi, dunia api hitam yang bergulung-gulung melonjak, dan api hitam seperti hujan deras menembus dari segala arah kehampaan. Dan langsung muncul di kehampaan tak berujung di semua sisi. Berdengung. Kekuatan api hitam yang tak kasat mata dan tak berwujud merasuki setiap tempat di kehampaan. Selama mata berdimensi tinggi dapat menjangkaunya, api hitam akan muncul. Di bawah kekuatan semacam itu, kekosongan di lapisan dunia virtual bergetar hebat, dan lubang-lubang terbakar di dinding membran lautan kosmik. Dengan suara keras, tiba-tiba sebuah celah ruang kecil muncul di kehampaan dari sebuah lubang di bawah dunia virtual, dan jejak napas dingin tiba-tiba menyebar keluar darinya. Aura dingin ini sangat halus, tetapi kekuatan yang dipancarkannya membuat banyak orang kuat yang hadir merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es dan menggigil sekujur tubuh. Apakah ini kekuatan jurang? Bagaimana mungkin ada kekuatan jurang di dunia virtual ini? Banyak orang kuat di reruntuhan 10.000 dewa terkejut menyimak channel Dongeng Donghua dan mulai berbicara dengan ketakutan. Mungkinkah dunia virtual reruntuhan 10.000 dewa ini dapat mengarah ke jurang? Semua orang tampak ketakutan. Jurang adalah eksistensi yang ditakuti oleh banyak orang kuat di alam semesta. Qin Chen juga terkejut, ada desas-desus bahwa lapisan dunia virtual terbentuk setelah kematian seorang pria kuat tingkat atas di jurang. Sebagai pria kuat di jurang, dia pasti memiliki cara untuk berkomunikasi dengan jurang. Mungkinkah ada pintu masuk ke jurang di dalam lapisan dunia virtual ini? Aura yang sangat mirip di lapisan dunia virtual dengan jurang, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam. Jika pertempuran ini benar-benar membuka lorong jurang, maka seluruh lautan alam semesta akan berada dalam bahaya. Di antara semua orang, hanya Molly yang merasakan napas jurang, tampak sangat gembira, dan menatap retakan yang robek dengan penuh kegembiraan. Di celah itu, dia langsung merasakan napas yang membuatnya merasa sangat nyaman dan mendambakannya. Itu adalah napas jurang, napas yang nyaman dan familiar. Aku seharusnya sudah memahaminya sejak lama. Aku seharusnya lahir di jurang dan hidup serta berlatih di jurang. Itulah sebabnya aku selalu ditekan oleh Demon King. Molly bersemangat, ya, itu pasti masalahnya. Jika aku berlatih di jurang, kultivasiku akan jauh lebih unggul daripada Demon King dari keluarga Ling, jadi bagaimana mungkin Demon King punya kesempatan? Jadi, tempat asalku seharusnya berada di jurang. Aku harus menemukan cara untuk pergi ke jurang. Molly berkata dengan ganas. Apakah kau gila, leluhur abadi? Tempat ini terbentuk dari jatuhnya makhluk berdimensi tinggi dari jurang. Tubuh makhluk berdimensi tinggi itu terhubung dengan jurang. Jika kau menghancurkan tempat ini, jurang itu pasti akan berguncang dan menarik perhatian orang-orang di dalam jurang. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana kau akan berakhir. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang itu meraung kaget dan marah. Asal kau membunuh bocah ini, aku akan menarik seranganku. Kaulah yang menghentikanku,
jadi seharusnya kaulah yang mengakhirinya. Leluhur klan Kaisar Abadi mendengus dingin, menatap Qin Chen dengan pupil vertikal di kepalanya. Sekarang dia hanya punya satu pikiran dalam benaknya, yaitu menangkap dan membunuh Qin Chen. Ledakan. Serangkaian api hitam secara ajaib menghindari sungai emas leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang, tiba-tiba muncul di belakangnya, dan melayang langsung ke arah Qin Chen dan Molly. Sialan, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang terkejut dan marah. Dia segera berbalik dan mengangkat tangannya. Dengan suara cipratan, sungai emas mengalir deras, menghancurkan api hitam, mencoba melawan Qin Chen dan Molly. Jangan buang-buang energimu. Jika tubuh asliku ada di sini, aku mungkin bisa memblokir serangan mata abadiku. Tapi apa yang kau miliki di sini sekarang hanyalah tiruan, bagaimana kau bisa memblokirnya? Setelah api hitam dikalahkan oleh sungai emas, mereka dengan cepat muncul kembali dari udara tipis dan sama sekali tidak dapat dihentikan. Kita dalam masalah. Kalian berdua, cepat masuk ke sungai emasku. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang berteriak dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, senior, biar kami saja yang melakukannya. Qin Chen tersenyum tipis, mendongak, dan dengan tenang mengamati kobaran api hitam yang turun. Kalian datang sendiri. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang tercengang. Orang-orang kuat lainnya juga tercengang. Qin Chen menatap api hitam yang jatuh dengan mata tenang, dan tatapannya tiba-tiba terfokus. Laut mati. Bangkit. Ledakan. Yang kulihat hanyalah sungai gelap tak berujung dengan niat membunuh yang mengalir dalam sekejap, menyapu dunia yang tak berujung dan luas. Sungai hitam yang luas ini, yang tampak tidak kalah indahnya dengan sungai emas milik leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang, menjulang ke langit dalam sekejap. Dalam hal struktur dimensi tinggi, kekuatan dimensi tinggi Kaisar Anti Dewa jelas jauh lebih unggul daripada leluhur Kaisar Abadi. Kekuatan dimensi tinggiku tidak dapat melawan orang ini, tetapi kekuatan laut mati Kaisar Anti Dewa pasti tidak akan menjadi masalah. Qin Chen berkata diam-diam. Oleh karena itu, kali ini, yang diaktifkan Qin Chen adalah air laut paling asli dari laut mati Kaisar Pembunuh Dewa yang diperoleh dari dunia bawah, bukan sungai yang telah dikembangkannya.